Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Kali ini kita akan mencoba bersama-sama mengajak panjenengan semuanya, kita semuanya, mawas diri di tengah Hari Ibu yang tercinta. Hari Ibu, sekali lagi, beda dengan Mother Day yang ada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Jika ada kesamaan dalam sebutan Hari Ibu dalam bahasa Paman Sam, Mother Day, yang perlu diingat semangat nilai juang sungguh sangat berbeda. Kita menekankan ini agar kita sebagai putra-putri dari seorang ibu dan kaum ibu secara keseluruhan, karena begitu beranjak tampak dewasa dan kita belum mengenalnya, maka lazim, apalagi di perkantoran ataupun di pergaulan sosial secara umum, kita akan memanggil perempuan yang sudah cukup dewasa itu dengan ibu. Semangat ibu adalah semangat keterpujian. Dan kita juga tidak perlu mendikotomisasi, ismekan antara blok barat dengan blok timur. Seolah-olah bahwa barat itu bukan milik Tuhan yang Maha Esa. Hanya timur saja yang dimiliki oleh Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Mengapa? Saking demikian kuatnya fanatisme yang menghinggapi orang-orang timur, demikian juga sebaliknya yang menghinggapi orang-orang barat, sehingga seolah-olah dunia itu terpecah menjadi dua. Padahal kalau kita berbicara keaslian, keotentikan, originalitas, terutama dari pemikiran-pemikiran yang ada di dunia, maka kita sangat sulit untuk menemukan yang benar-benar asli dari barat, yang benar-benar asli dari timur, tanpa sedikit pun campuran. Sangat sulit kita temukan. Kalaupun itu ada, maka tidak perlu harus dipertentangkan. Contoh mengemuka akhir-akhir ini sebagai bentuk mawas diri di tengah kita memperingati Hari Ibu. Tentu saja bagi yang mau, yang tidak mau juga tidak mengapa. Tetapi bagi yang mau tidak perlu menyalahkan yang tidak mau memperingati Hari Ibu.
Yang tidak mau juga tidak perlu menista mereka yang memperingatinya. Bahkan sekedar mengucapkan selamat hari ibu saja ada yang mengharamkannya. Silahkan. Ya. Tetapi yang tidak mengharamkan juga tidak perlu berdebat, apalagi debat itu tidak ada orangnya. Sekarang lagi musim debat potongan-potongan video, tidak ada orangnya, kemudian satu sisi mendebat. Ini bentuk ketidakadilan sosial yang nyata di dunia maya. Meskipun terasa konservatif, dialog itu membutuhkan kehadiran seorang dua orang. Lebih tepatnya setidaknya yang bernama dialog itu adalah terdiri dari dua orang atau lebih. Untuk sama-sama saling menghargai di dalam semangat kebersamaan. Dan sekaligus kita harus sadar bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ciptaan Sang Hyang Widewasa, ciptaan Kang Gulawentah jagat alit jagat ageng, ciptaan dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, ciptaan dari sesembahan anak manusia. Perbedaan-perbedaan itu bukan berarti pengakuan pada sesembahan yang ragam beda itu, tetapi bentuk kita saling menghormati tanpa mencela. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam semangat mawas diri di seputar Hari Ibu, mari kita sama-sama untuk merengkuh data tentang ibu kita tercinta. Boleh jadi mawas diri itu bukan boleh jadi bagi orang yang beriman. Mawas diri itu bukan sekedar setiap hari. Mawas diri itu adalah setiap saat. Setidaknya jika mukminin dan mukminat yang menegakkan sholat, maka ada 5 pintu utama dalam introspeksi diri, dalam koreksi diri, dalam mawas diri. Ketika kita menegakkan sholat fardu, tidak cukup bagi yang rajin memakmurkan masjid, baik lelaki maupun perempuan. Ada sholat qobliyah, ba'diyah. Belum cukup. Ada yang menyambungnya dengan sholat malam, tahajud dan witir, atau didahului dengan sholatul lail yang lainnya. Belum cukup, ada yang menyambungnya dengan duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 8, 12, bahkan salah satu mursyid guru kami yang tercinta yang masih bersama-sama kami, yakni Al-Hafidz Kiai Haji Masuri, setiap hari tidak pernah kurang dari 50 salam setiap 2 rakaat untuk menegakkan sholat duha. Di samping puasanya sepanjang masa kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasrih. Sehingga beliau secara praktis
dalam keseharian hanya 5 hari yang tidak berpuasa. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, mari kita kembali kepada mawas diri yang merupakan salah satu pekerjaan besar anak manusia di dunia. Mengapa kami sebut besar? Karena mawas diri itu adalah tersadarnya senantiasa sang anak manusia berapapun usianya, terutama usia-usia di atas 40 tahun, jadi usia kenabian dalam bahasa atau perspektif spiritualitas, maka menjadi niscaya justru di hari ibu ini, setiap waktu, setiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ada momen-momen mawas diri, terutama yang bertalian dengan ibu kita tercinta. Ibu dari anak-anak kita. Karena dengan mawas diri, seberapa kita menghargai kaum ibu, termasuk putra-putri anak bangsa yang lazim dipanggil ibu, maka mawas diri yang demikian akan membuahkan penghargaan kepada kaum ibu. Momentum tahunan seperti ini perlu dihidupkan. Karena itu Perhimpunan Perempuan Indonesia PPI adalah cikal bakal otentik dan tidak sekedar meniru-niru dari budaya di luar Nusantara. Karena kalau kita mencoba menukik in-depth interview pada tokoh-tokoh sesepuh Nusantara, maka selain ayah, ibu menjadi sesembahan dalam tanda petik seluruh anak manusia. Jadi begitu dihormatinya seorang ibu, sehingga tidak ada budaya, tepatnya tidak ada peradaban yang menistakan seorang ibu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami kemas dalam sabdana yang ke-16.595 dengan tema besar Hari Ibu bagian keempat. Kalian takkan pernah dapat membalas budi paripurna. Jasa ibu sungguh tak terhitung sepanjang masa. Doanya abadi ketika ibu belum mencabut sengaja. Jaga lisan dan tulisan. Ibu jangan dinista. Ibu sesembahan nyata yang diridhoi Maha Pencipta. Allah ridho karena ibu meridhoi putri putra. Pantang menyakiti hatinya meski kalian tak sengaja. Kampung Selaket Hadiningrat, Kota Malang, 22 Desember 2022. Jika kita ada perbedaan dalam memandang Hari Ibu,
maka mawas diri adalah sikap perilaku yang terpuji. Kita baca ulang sejarah peradaban anak bangsa. Terus kita baca. Dan kita baca. Karena itu, jangan sampai sejarah bangsa ini, kalau dulu kami SD dikenalkan dengan sejarah nasional, kemudian dikenalkan juga sejarah dunia. Jadi berangsur-angsur dikenalkan sejak SD, SMP, SMA. Dua sisi sejarah itu. Sehingga kita masing-masing ketika kita membaca sejarah Nusantara atau sejarah nasional, mulai dari kerajaan, kesultanan sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bangga. Tapi kita juga kagum dengan membaca Iqra' Bismi Rabbik, sejarah dunia. Ada sisi yang juga mempesona di antara sejumlah bangsa. Dan setiap sejarah yang adil selalu menampilkan ada sikap perilaku nista, tapi juga ada sikap perilaku adil bijaksana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sadar mawas diri di hari yang khidmat ini. Mari kita agungkan ibu kita masing-masing. Kita agungkan ibu perempuan Indonesia yang sudah berkongres tanggal 25 hingga 28 Desember 1928. Tonggak sejarah peradaban menjelang kemerdekaan dimulai oleh putri-putri, oleh Sri Kandi hebat Nusantara Indonesia. Karena itu jangan sibuk kita mencela, tapi marilah kita sibuk mencari nilai, mencari makna yang bisa kita aktualisasi di masa kita dan di masa anak cucu kita. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, ada kata yang kurang beretika, ada kalimat yang kurang berhikmat. Semua tentu saja harapannya Indonesia ke depan semakin hari semakin baik. Kita doakan mereka yang diberi amanah adalah pemimpin, bukan penguasa. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga yang ada adalah kerjasama. Tuhan memberkahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pula di